Cek, cek, cek. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsana nabiyyana rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sadatil kiram wa ala alihi wa sahbihi zawil hidayati wal ikram. Amma ba'du. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia, sebuah negara yang berdiri kokoh sejak diproklamirkan tahun 1945, melewati ujian, tantangan serta perjuangan yang luar biasa. Terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan 1340 suku, berbeda bahasa, kaya akan agama dan nilai budaya. Sebuah kekayaan yang membuat kita bangga sebagai anak bangsa. Akan tetapi hadirin, baru-baru ini negara kita digemparkan dengan munculnya berbagai kerajaan yang seakan-akan mengusik rasa kebangsaan. Belum lagi hadirin, masuknya kapal ikan asing Cina di daerah zona ekonomi eksklusif Indonesia tercinta, seolah-olah menganggap persatuan dan kesatuan bangsa mulai sirna. Jika dianalisa, munculnya berbagai kasus tersebut berawal dari hilangnya rasa kesadaran berbangsa di antara kita. Oleh karena itu, melihat berbagai kasus yang telah terjadi, menarik minat kami untuk membahasnya dalam ajang musabaqah syarhil Quran melalui syair berikut ini. Mari mengaji, membaca Al-Quran, ridha ilahi yang diharapkan. Izinkan kami menyampaikan syarahan. Semoga hadirin jadi terkesan dengan judul Memupul Ukhuwah Wataniyah sebagai konsep kesadaran berbangsa dalam merawat kekayaan Indonesia. Sebagai landasannya, mari sama-sama kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Majelis hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang diberi rahmat, sudah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh qari'ah cantik kami. Yuk hadirin, sama-sama kita lanjutkan syarahan ini. Ayat tersebut hadirin diawali dengan kata Ya ayyuhan nas, yang merupakan seruan kepada seluruh umat manusia. Menurut pandangan Imam Al-Qurtubi, di dalam tafsirnya Al-Qurtubi yang dapat kita buka dan kita baca, yakni pada jilid 2 halaman 25, beliau menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda, namun hadirin semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanya tingkat keimanan dan tingkat ketakwaannya saja. Selanjutnya, mari kita lihat pandangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya As-Sa'di jilid 6
halaman 665 beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan Allah menciptakan manusia memiliki maksud dan tujuan tertentu, yakni untuk saling kenal mengenal dan merajut persaudaraan. Hadirin, jika ayat ini kita kaitkan dengan keadaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural, tentunya sangatlah aplikatif jika dilihat dari keadaan sosial masyarakat bangsa kita ini. Hal tersebut tidak terlepas dari keadaan bangsa Indonesia sendiri yang kaya akan keberagaman dan kekayaan lainnya, yang kesemuanya, hadirin, perlu kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk merawat dan menjaganya. Namun hadirin, ada sebagian orang yang bersifat pribadi ataupun kelompok yang sengaja menghembuskan opini politik adu domba dalam bentuk agama, budaya dan lain sebagainya di tengah-tengah bangsa Indonesia dengan maksud menginginkan Indonesia berantakan. Mereka mau rasa cinta kita terhadap negara ini hancur, lebur. Oleh karena itu, hadirin, kita sebagai bangsa yang besar dan beragam perlu kiranya kita kembali menumbuhkan rasa persaudaraan kebangsaan yang dikenal dengan ukhuwah wataniyah dalam kehidupan bernegara, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48 yang berbunyi, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat fastabiqul khairat. Shadaqallahul azim. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu akan dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ayat tadi, hadirin, menurut Abu Fidal Ismail Ibnu Katsir jilid 14 halaman 253 beliau menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan beraneka ragam jenis yang tidak menginginkan permusuhan
hadirin, diikuti dengan penafsiran sejalan oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah volume 6 halaman 362 menyatakan, Allah menjadikan seluruh umat manusia sebagai umat yang satu dalam hal keimanan dan kekufuran. Iman tidak akan kuat tanpa persaudaraan, dan persaudaraan akan rapuh tanpa kekuatan iman. Demikian ungkapan Profesor Dr. Didin Hafifuddin di dalam bukunya Dakwah Aktual halaman 199 sampai 200. Dengan demikian hadirin, iman dan persaudaraan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena persaudaraan yang kuat adalah pencerminan dari keimanan yang hebat. Dampaknya akan tercipta persatuan dan kesatuan yang mampu merekat rasa kebersamaan dalam menjaga kekayaan bangsa. Jatuh bangunnya negara ini tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar rasa persaudaraan dan kepedulian. Indonesia hanyalah sekedar pulau yang tak bertuan. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, ikhwan dan akhwatillah yang berbahagia, dari uraian demi uraian yang telah kami sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, baik alam maupun keragamannya. Untuk merawat dan menjaganya, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah yakni menumbuhkan rasa ukhuwah wataniyah dalam kehidupan bernegara. Agama boleh beda, budaya boleh tidak serupa, tapi yang perlu kita ingat Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih direkat oleh persaudaraan sebangsa, secita, cita, tanah air Indonesia. Allahumma salli ala Muhammadin. Indonesia beragam suku. Indonesia berbagai macam budaya.
Dewan Hakim yang kami muliakan beserta peserta yang kami hormati, alhamdulillah dengan berakhirnya nomor tampil 08 berakhir pula babak penyisihan Sarihil Quran cabang putri pada sore hari ini, dan saat ini akan langsung diberi tahukan ataupun diumumkan ya peserta yang akan masuk babak final setelah Dewan Hakim memusyawarahkan hasil daripada yang dicapai oleh peserta tersebut. Maka sementara ini kita tutup babak penyisihan Sarihil Quran cabang putri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.